Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-41 dengan judul 50 tahun. Dalam sekejap, 50 tahun berlalu. Langsung ke dalam alurnya. Waktu 50 tahun lebih dari separuh hidup seseorang untuk manusia, tetapi bagi para pembudidaya, itu hanya sesi penanaman pintu tertutup pendek. Tetapi selama 50 tahun ini, sebuah legenda muncul di benua astral abadi. Legenda ini menyebar antara benua timur dan selatan. Legenda ini adalah tentang seorang pembudidaya Empyrean Exalt yang mengenakan pakaian putih, memiliki rambut putih, dan memiliki naga laut Golden Exalt. Dia bergerak melalui lebih dari 30 benua di antara benua timur dan selatan untuk mencari Empyrean Exalt untuk bertempur. Ada hampir 100 Empyrean Exalt, termasuk yang tidak bergabung dengan Grand Empyrean dan yang tersisa di budidaya pintu tertutup sepanjang tahun. Secara khusus, benua selatan memiliki Empyrean Exalt jauh lebih banyak daripada benua timur. Benua timur awalnya menempati peringkat kedua di antara 5 benua utama. Namun, setelah jiwa Grand Empyrean Gemini terpecah selama reinkarnasi terakhirnya, mereka secara bertahap jatuh peringkat dan menjadi benua dengan jumlah Empyrean Exalt yang terendah. Empyrean Exalt berjubah putih ini menantang semua sesama Empyrean Exalt. Pertempuran dan gemuruh-gemuruh itu bergema tanpa henti. Hampir semua orang di sekte di dua benua mengenalnya. Di benua Yunnuo, ia telah bertarung dengan leluhur lama Empyrean Exalt Nuo Yun Sekte. Di benua Hailuo, dia telah berperang melawan nenek moyang lama Empyrean Exalt Sek Virtue Sek. Di 9 benua iblis, dia telah bertarung melawan nenek moyang lama Empyrean Sekte Iblis Surgawi Sekte. Di benua Nagaroh, dia telah bertarung dengan Empyrean Exalt Hang Tao, yang berada di bawah Grand Empyrean Dao Yi. Di benua Gunung Roh, dia telah bertarung dengan Empyrean Exalt Chi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Satu pertempuran demi satu peristiwa yang mengguncang bumi demi satu demi satu prestasi menciptakan legenda. Empyrean berambut putih. Tidak banyak orang yang tahu nama Wang Lin, dan tidak mungkin menyebar karena rumor. Ketika berbagai petunjuk diperoleh dan orang-orang mengetahui bahwa Wang Lin memiliki rambut putih, mereka mulai memanggilnya bangsawan Empyrean berambut putih. Ada desas-desus bahwa Exalt White Haired Empyrean hanya kalah 20 kali setelah hampir 100 tantangan. Namun, rangkaian kemenangan ini merupakan rekor yang mengejutkan, dan reputasinya menyebar ke utara, barat, dan bahkan benua tengah. Hampir semua pembudidaya Empyrean Exalt di klan surgawi tahu bahwa Empyrean Exalt berambut putih memiliki kemampuan pertempuran yang kuat. Desas-desus mengatakan bahwa pertempuran terakhir Empyrean Exalt rambut putih yang tidak diketahui ini adalah di benua laut pegunungan melawan Empyrean Exalt Haizi. Dia telah gagal dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran itu, dia menghilang selama bertahun-tahun. Di benua laut gunung, ada sebuah kota yang dibangun untuk ditanami oleh para pembudidaya. Ada sebuah restoran, dan seorang lelaki tua sedang minum anggur dan perlahan-lahan menceritakan sebuah kisah. Exalt Empyrean berambut putih ini bertarung melawan Empyrean Exalt Haizi di atas laut. Laut runtuh, dan rasanya bahkan dunia akan runtuh. Saya berada di tepi laut pada saat itu, dan ketika ombak melonjak, saya samar-samar melihat sosok Empyrean Hair White Haired. Petik 2. Ada 4 atau 5 pembudidaya di sekelilingnya yang semuanya mulai mendengarkan dengan cermat. Sayangnya, Eksi Empyrean berambut putih kalah dalam pertempuran itu. Pria tua itu mendesah seolah-olah dia sangat akrab dengan Eksi Empyrean berambut putih dan merasa menyesal untuknya. Empyrean Exalt Haizi dikabarkan akan sangat dekat dengan tahap Ascendan Empyrean. Meskipun Empyrean Exalt rambut putih sangat kuat, dia tidak banyak bagi Empyrean Exalt Haizi. Seorang pembudidaya muda mencibir.
Semua orang tahu bahwa karena Grand Empyrean Daoyi, benua selatan kita memiliki banyak Empyrean Exalt. Grand Empyrean Daoyi tidak pernah memaksa Empyrean Exalt untuk bergabung dengannya, tetapi Empyrean Exalt di benua selatan dapat mendengarkan ceramah Dao 100 tahun sekali. Inilah sebabnya mengapa banyak Empyrean Exalt di benua timur datang ke benua selatan kita. Seorang pria paruh baya di antara mereka mengangkat kipas angin dan tersenyum. Saya pikir alasan Empyrean Exalt rambut putih telah menantang begitu banyak Empyrean Exalt selama beberapa dekade terakhir adalah untuk menarik perhatian Grand Empyrean Daoyi. Seorang pria berjubah hitam yang tidak pernah berbicara memandang kerumunan dan perlahan-lahan berkata, "Bagaimana Anda tahu Grand Empyrean Daoyi belum pernah mencoba untuk merekrut Empyrean White Hired Exalt? Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Daoyi mencoba merekrutnya lebih dari 50 tahun yang lalu tetapi ditolak." Petik 2. Oh, hal seperti itu terjadi. Petik 2. Restoran ini tidak besar, dan disiapkan untuk pembudidaya. Itu tidak menjual makanan, tetapi anggur wangi yang terkenal di wilayah sekitarnya. Hanya jumlah terbatas dijual setiap hari, dan itu sangat populer di kalangan pembudidaya. Ketika para pembudidaya ini berbicara, seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sudut. Dia menatap langit di luar restoran dan minum anggur di tangannya. Dia memiliki kepala rambut putih, tetapi dia bukan satu-satunya pembudidaya berambut putih di restoran. Ada 3-5 penggarap berambut putih lainnya di sekitar. Tampaknya ketika Empyrean Exalt rambut putih menjadi lebih terkenal, semakin banyak pembudidaya berambut putih muncul. Mendengarkan kata-kata memasuki telinganya, Wang Lin meletakkan cangkir anggur dan mengerutkan kening. Melihat langit di atas, dia diam-diam merenung. Selama 50 tahun terakhir ini, ia telah menantang sejumlah Empyrean Exalt. Sambil mengumpulkan ketenaran, ia juga menjadi akrab dengan bagaimana Empyrean Exalt bertarung dan berusaha membuat dirinya lebih kuat. 30 tahun yang lalu, dia pergi ke benua Laut Gunung dan bertempur melawan Empyrean Exalt terkuat di sana, Empyrean Exalt Haizi. Wang Lin kalah dalam pertempuran itu. Dia telah menggunakan semua avatar dan masih hilang. Empyrean Exalt Haizi dapat menyatukan 70 mantra ke jarinya. Saya sama sekali bukan lawannya kecuali saya mengenakan baju sirah jiwa, tetapi jika saya mengenakan baju sirah jiwa, itu tidak akan memungkinkan saya untuk mendapatkan pengalaman. Wang Lin mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Setelah 50 tahun, dengan kedua tubuh esensi sejatiku, aku bisa mengompresi batas mantraku hampir 3 kali. Ini memungkinkan saya untuk mencapai kekuatan yang mirip dengan Empyrean Exalt yang dapat memadukan 36 mantra. Selain pertempuran, aku perlu mencari esensi logam dan kayu. Setelah saya mendapatkan 2 esensi dan membentuk tubuh esensi sejati mereka, tubuh sejati 5 elemen saya akan lengkap. Lalu aku bisa menggabungkan 18 mantra ke dalam pukulanku, dan dengan kompresinya, aku akan bisa menandingi Empyrean Exalt yang telah menyatukan 72 mantra. Aku akan bisa bertarung melawan Haizi lagi. Empyrean Exalt Chi Feng pernah berkata bahwa di dasar Laut Gunung, ada pohon Laut Gunung. Seluruh laut didukung oleh pohon raksasa ini, dan seluruh benua gunung laut menyegel jiwa pohon Laut Gunung. Pohon ini sangat kuat. Ketika leluhur celestial menyegelnya, bahkan dia terluka. Namun, karena terlalu banyak waktu telah berlalu, jiwa pohon Laut Gunung telah lama menjadi jiwa mati, hanya menyisakan ranting-rantingnya. Namun, harus ada esensi kayu yang cukup di dalam bahwa jika saya mendapatkannya, esensi kayu saya akan lengkap dan saya akan dapat membentuk tubuh esensi sejati. Wang Lin merenung saat dia minum anggur. Setelah saya bertarung dengan Empyrean Exalt Haizi, saya mulai mengamati benua Laut Gunung. Apa yang dikatakan Empyrean Exalt Chi Feng kemungkinan besar benar. Oleh karena itu,
Saya hanya bisa menggunakan baju sirah jiwa dan mengalahkan wali, Empyrean Exalt Haizi, untuk masuk ke pohon laut gunung dan menyerap esensi kayu. Saat Wang Lin merenung, dia mengungkapkan tatapan tegas. Dia meletakkan cangkir anggur dan meninggalkan batu asal kecil sebelum berjalan keluar dari restoran. Kota yang dibangun oleh para pembudidaya ini berisi banyak pembudidaya. Selain dari toko, ada kios-kios pribadi yang menjual harta yang telah mereka dapatkan. Wang Lin berjalan melalui kota dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di langit di kejauhan, dan ketika dia hendak pergi, dia berhenti untuk melihat ke belakang. Dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan sosok jangkung muncul. Sosok ini tingginya lebih dari 100 kaki dan mengenakan jubah ungu yang menutupi seluruh tubuh mereka. Sosok ini mengenakan topeng emas, dan topeng itu memberikan tekanan mengejutkan. Tekanan menyebar dan menyebabkan riak bergema di sekitar sosok itu. Jika seseorang melihat dari bawah, daerah di sekitar Wang Lin dan sosok bertopeng akan terlihat seperti danau dengan riak bergema. Wang Lin perlahan berkata, "Jadi itu Empyrean Exalt Qi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Rekan penggarap Wang, kami belum bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempertimbangkan." Kultivator bertopeng emas tampaknya tersenyum saat melihat Wang Lin. Wang Lin telah bertarung melawan Empyrean Exalt Qi Feng sebelumnya. Mereka sama kuatnya ketika Wang Lin tidak memiliki baju besi jiwa. Kemudian, dia menemukan Wang Lin dan menyampaikan pesan Grand Empyrean Wu Feng. Dia ingin merekrut Wang Lin. Ini adalah Grand Empyrean kedua setelah Dao Yi yang ingin merekrut Wang Lin. Wang Lin mengetahui bahwa Grand Empyrean Wu Feng ini sama seperti yang dikatakan leluhur tua setan Dao. Dia sangat menyendiri dan jarang menghargai Empyrean Exalt. Hanya Ascend dan Empyreans yang bisa menarik perhatiannya. Tapi itu tidak berarti tidak ada Empyrean Exalt di bawahnya. Hanya saja mereka yang di bawahnya semua bakat luar biasa, seperti Empyrean Exalt Qi Feng. Wang Lin jelas merasa bahwa Qi Feng telah menahan diri dalam pertempuran mereka, sama seperti dia. Saat itu, Empyrean Exalt Qi Feng menyampaikan pesan dari Grand Empyrean Wu Feng. Dia tidak datang secara pribadi, juga tidak muncul dengan jejak akal ilahi. Dia jelas percaya bahwa dengan kekuatan bertarung saya, itu hanya layak pesan, dibandingkan dengan Grand Empyrean Dao Yi, ini jelas kurang. Namun, itu bisa jadi karena Grand Empyrean Dao Yi melihat kekuatanku setelah mengenakan baju besi jiwa. Itu akan menjelaskannya. Wang Lin merenung sedikit dan menggenggam tangannya di Empyrean Exalt Qi Feng. Rekan penggarap Qi Feng, saya masih perlu mempertimbangkan masalah ini dan saya belum membuat keputusan. Empyrean Exalt Qi Feng tidak terkejut dengan keterlambatan Wang Lin. Dia hanya mengungkapkan tatapan iba saat melihat Wang Lin dan tersenyum pahit. Rekan penggarap Wang, kami Empyrean Exalt memiliki status yang sangat tinggi di klan Celestial. Bahkan Grand Empyreans harus secara pribadi mengundang mereka yang ingin mereka rekrut, ini saya mengerti. Sebelum saya datang ke sini, Grand Empyrean Wu Feng mengatakan kepada saya bahwa jika Anda dapat menembus tingkat ke-9 dalam percobaan Empyrean, dia akan datang sendiri dan bukan hanya perwujudan dari akal ilahinya. Rekan penggarap Wang, jika Anda punya waktu, silakan menuju ke pengadilan Empyrean. Jika Anda dapat menembus tingkat ke-9, saya percaya kelima Grand Empyreans akan mencoba menarik Anda. Setelah Empyrean Exalt Qi Feng selesai berbicara, ia menggenggam tangannya di Wang Lin dan sosoknya perlahan-lahan menghilang. Wang Lin diam-diam merenungkan di langit dan menatap langit setelah waktu yang lama. Empyrean Exalt, Grand Empyrean Dao Yi mengatakan bahwa jika aku menembus level ke-9, dia akan datang lagi. Grand Empyrean Wu Feng juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang tingkat ke-9? Petik 2.
Wang Lin telah memverifikasi metode memasuki pengadilan Empyrean berkali-kali selama 50 tahun terakhir, tetapi dia belum pernah pergi ke sana. Sekarang dia merenung sedikit dan matanya menyala. Aku harus memeriksanya. Episode ke-42, dengan judul Pengadilan Empyrean. Langsung ke dalam alurnya. Di benua Laut Gunung dari benua selatan, ada laut pedalaman yang disebut Laut Gunung. Laut ini sangat luas, dan kadang-kadang banyak burung laut terlihat terbang di langit biru. Suara ombak menggema dan angin laut barat bertiup ke pantai. Laut Gunung menempati lebih dari 70% benua Laut Gunung, dan 30% sisanya mengelilingi lautan gunung. Pada saat ini, di bagian utara Laut Gunung, Wang Lin berdiri di puncak gunung, dengan tenang melihat laut di depannya. Ini adalah tempat terdekat dengan pohon Laut Gunung, tetapi Wang Lin tidak memilih untuk segera pergi ke sana. Tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari puncak. Dia muncul kembali di dalam gua yang telah dia buat. Wang Lin telah tinggal di gua ini selama 3 tahun dan dia telah menempatkan sejumlah besar batasan di sekitarnya. Tempat ini bisa memberikan sejumlah perlindungan baginya. Di dalam gua, ada kabut biru yang menjulang. Tersembunyi di dalamnya adalah naga laut yang telah menyusut berkali-kali. Duduk di dalam gua, Wang Lin perlahan menutup matanya dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Segel ini sangat istimewa, dan Wang Lin telah mempelajarinya setelah memverifikasi berkali-kali. Sebelum saya mengambil pohon Laut Gunung, saya akan pergi melihat tempat misterius seperti apa pengadilan Empyrean. Wang Lin akan menggunakan metode untuk masuk yang telah ia pelajari selama 50 tahun terakhir. Perasaan ilahinya berkumpul di kepalanya dan meluas ke atas ke cahaya terang. Cahaya ini adalah cahaya indera ilahinya. Setelah berkumpul di kepala Wang Lin sejenak, itu melesat ke langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu menembus gua dan gunung ke langit. Orang luar tidak bisa melihat atau merasakan cahaya ini. Segel yang digunakan Wang Lin akan menyembunyikan semua fluktuasi akal ilahi dan melindungi semua Empyrean Exalt ketika mereka memasuki pengadilan Empyrean. Dikatakan segel ini diturunkan oleh leluhur surgawi. Akal ilahi Wang Lin terus bangkit dan menerobos kekosongan. Itu seperti pedang menusuk surga yang akan memecah langit di atas benua astral abadi. Saat akal ilahi mencapai titik tertinggi, gemuruh-gemuruh bergema di benak Wang Lin. Perasaan ilahinya terasa seperti langit telah berubah menjadi pusaran raksasa dan mengisap indera ilahinya. Visinya kabur. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia melihat sekeliling dan terkejut. Dia berada di benua yang lebarnya sekitar 10.000 kilometer. Benua ini sangat kecil dan melayang di langit. Ada angin menderu tak berujung di seluruh benua dan garis-garis hitam bergerak di dalam angin. Garis-garis hitam ini memiliki kekuatan yang menakutkan, rasanya seperti menyentuh satu saja akan menghancurkanmu. Di tengah benua berdiri sebuah istana raksasa. Istana ini memancarkan aura kuno, benar-benar hitam, dan memiliki aura keagungan. Semua yang melihatnya tidak bisa menahan perasaan kagum di hati mereka. Ketika Wang Lin tiba di sini dan mulai mengamati, banyak indera-indera ilahi datang dari samping istana dan disapu oleh Wang Lin. Setiap indera ilahi itu mengandung tekanan dari Empyrean Exalt, dan ada hampir 200 di antaranya. Wang Lin, Empyrean berambut putih. Ini dia. Di antara indera ilahi ini, ada Empyrean Exalt yang telah bertarung dengan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka segera mengenalinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia berada di dekat barisan transfer kuno. Arai transfer ini sangat rumit, dan sekilas, Wang Lin merasa seperti indera ilahinya akan tersedot pergi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan keluar dari barisan transfer.
Dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya karena dia merasa seperti berada di tubuh fisiknya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu itu hanya jiwa asalnya, dia akan merasa sulit untuk menemukan perbedaannya. Pengadilan Empyrean dibuat oleh leluhur surgawi. Ini benar-benar misterius. Wang Lin terbang menuju istana tempat semua indera ilahi berasal. Semakin dekat Wang Lin, semakin dia terkejut. Istana kuno tampak besar dari kejauhan, tetapi setelah semakin dekat, itu bahkan lebih mengejutkan. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa setelah semakin dekat, Wang Lin menemukan bahwa ada istana besar di atas yang ini. Sebanyak 19 istana. Mereka melayang di udara dan terhubung bersama seperti naga panjang. Istana-istana di atas meluas ke langit, dan hanya garis-garis samar mereka yang bisa dilihat. Dalam 50 tahun pemahaman saya, rumor mengatakan bahwa pengadilan Empyrean sebenarnya adalah harta paling kuat yang dimiliki leluhur celestial. Itu ada di kekosongan dan penjaga di atas klan celestial. Wang Lin melihat istana besar di langit. Beberapa dari mereka terlalu jauh, jadi dia hanya bisa melihat bayangan, tetapi dia masih bisa merasakan tekanan dengan jelas. Ketika semakin dekat, Wang Lin melihat hampir 200 pembudidaya di sekitar istana kuno pertama. Mereka semua berjauhan, seolah-olah mereka tidak mau bersama. Setelah Wang Lin tiba, banyak orang melihat. Beberapa orang mengenal Wang Lin, jadi mereka tersenyum dan menggenggam tangan mereka. Wang Lin menggenggam tangannya sebagai jawaban. Dia berdiri di luar istana dan melihat raksasa itu. Dia merasakan ilusi bahwa dia sangat kecil. Pengadilan Empyrean adalah tempat yang sangat aneh. Dimanapun Anda berada, Anda bisa datang ke sini dengan jiwa asal Anda. Tempat ini disukai oleh Empyrean Exalt karena walaupun dua orang jauh, mereka bisa bertemu di sini. Dan karena karakteristik ini, pengadilan Empyrean adalah tempat terbaik untuk bertemu Empyrean Exalt. Informasi yang telah dikumpulkan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir muncul di benaknya. Sama seperti Wang Lin sedang merenungkan, cahaya, keemasan datang dari istana ketujuh yang melayang di langit. Cahaya keemasan ini menyelimuti daerah itu dan segera menyebabkan semua pembudidaya Empyrean Exalt mencari. Wang Lin juga melihat ke atas ketika sosok hitam terbang keluar dari istana ketujuh. Sosok hitam ini adalah pria paruh baya dengan rambut panjang dan tergerai. Dia mengeluarkan aura yang kuat saat dia dibebankan dari istana ketujuh ke istana ke-8. Empyrean Exalt Sulin, dia berhasil menembus level ke-7. Untuk dapat menembus level ke-7 berarti dia telah menyatu setidaknya 63 mantra. Dia tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Petik 2. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Jiu di selama 1000 tahun. Dia jelas telah mendapatkan banyak. Tingkat ke-8 bukanlah apa-apa, tapi lantai ke-9 adalah yang paling penting. Jika ada yang bisa menembus level ke-9, maka setiap Grand Empyrean akan memperhatikan mereka. Petik 2. Tingkat ke-9, terlalu sulit. Mereka yang dapat menembus level ke-9 secara tak terhingga dekat dengan Ascendan Empyrean. Hanya satu langkah lagi dan mereka akan menjadi Empyrean Ascendan ke-49 dari klan Celestialku. Petik 2. Bahkan Empyrean Ascendan terkuat, Ming Dao, dihentikan di tingkat ke-16 dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang dapat menembus level 19, itu berarti mereka cukup kuat untuk membuat Grand Empyreans pun waspada. Saat cahaya keemasan bersinar, 200 atau lebih Empyrean Exalt semua mengirim pesan akal ilahi satu sama lain. Saat mereka mengobrol karena tindakan Empyrean Exalt Sulin, raungan datang dari istana ke-8. Empyrean Exalt Sulin dikeluarkan dari istana ke-8 dan jatuh sampai ia mendarat di tanah di sekitar istana pertama. Saat dia mendarat, semua pesan akal ilahi menghilang dan tatapan mereka berkumpul.
Empyrean Exalt Zulin memiliki ekspresi suram. Dia bahkan tidak melihat sekeliling dan berjalan melewati Wang Lin. Dia mencari tempat di kejauhan dan duduk. Setelah itu, Wang Lin melihat cahaya keemasan datang dari berbagai istana, dan orang-orang terus-menerus dikeluarkan. Tempat tertinggi yang dikeluarkan orang adalah istana ke-8, seperti Empyrean Exalt Zulin, dan yang terendah adalah tingkat kedua atau ketiga. Wang Lin tidak buru-buru berusaha, dia duduk di sana untuk mengamati. Selama 3 hari, banyak pembudidaya datang dan pergi, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk tetap dan tidak pergi. Dalam 3 hari terakhir, Empyrean Exalt Zulin mencoba istana ke-8 lagi tetapi masih gagal. Pada hari keempat, mata Wang Lin menyala dan dia berdiri dan berjalan menuju istana pertama. Tindakannya tidak banyak menarik perhatian. Bagaimanapun, istana pertama terlalu sederhana bagi para penggarap di sini. Hanya Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin yang melihat ke atas ketika ia memasuki istana pertama. Sejak Empyrean Exalt rambut putih pergi ke istana pertama, itu harus menjadi yang pertama kalinya di sini. Aku bertanya-tanya berapa banyak level yang bisa dia lewati. Petik 2. Orang itu sangat aneh. Kultivasinya sangat sederhana, tetapi kekuatan tempurnya mengejutkan. Saya bukan lawannya. Aku ingin tahu berapa level yang bisa dia lewati. Petik 2. Wang Lin, dalam beberapa dekade ini, ia menjadi sangat terkenal di benua selatan. Dikatakan Grand Empyrean Daoyi mencoba merekrutnya tetapi ditolak. Sepasang mata mengikuti Wang Lin saat dia menghilang ke dalam istana. Saat dia memasuki istana pertama, dia merasa seolah dunia telah berubah sebelum dia. Dia melihat bahwa bagian dalam istana adalah sistem bintang. Sistem bintang ini sangat luas dan berisi banyak bintang. Setiap bintang bersinar terang, dan dia berdiri di sistem bintang ini. Raungan aneh datang dari sistem bintang. Wang Lin tiba-tiba melihat ke atas dan ada kedinginan di matanya. Episode ke-43, dengan judul Isi ulang melalui, langsung ke dalam alurnya. Ada 9 planet yang tampaknya telah mengubah lintasan karena kekuatan misterius dan terbang menuju Wang Lin. 9 planet ini tampak seperti 9 raksasa yang langsung mendekati Wang Lin. Perubahan mendadak ini memaksa Wang Lin untuk pindah dari lokasinya saat ini. Namun, 9 planet mengubah arah dan terbang ke arahnya. Mungkinkah ini tingkat pertama dari pengadilan Empyrean? Mata Wang Lin menyala dan dia tidak lagi mengelak. Dia melangkah maju menuju planet yang masuk, mengangkat tangan kanannya, dan melemparkan pukulan ke mereka. Call the Wind. Pukulan ini berisi 9 mantra Call the Wind. Pukulan ini membentuk badai yang membuatnya tampak seperti naga hitam sungguhan bertabrakan dengan planet pertama. Gemuruh-gemuruh bergema dan planet ini runtuh. Setelah planet itu runtuh, Wang Lin berbalik dan menendang planet kedua. Terdengar dentuman keras. Tubuh Wang Lin bergerak dan bayangan muncul di depan planet-planet lainnya, lalu ia membuang beberapa pukulan. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh sistem bintang. Semua planet yang menabraknya hancur, tetapi kekuatan yang kuat datang dari mereka. Pasukan langsung mendorong Wang Lin keluar dari sistem bintang ini. Visi Wang Lin kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan diusir dari istana pertama. Dia jatuh ke tanah dan mundur beberapa ribu kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Gagal. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan merenung. Istana belum melepaskan cahaya keemasan, yang berarti Wang Lin telah gagal di tingkat pertama. Ini terlihat oleh semua penggarap Empyrean Exalt di sekitarnya, dan mereka semua terkejut. Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bahkan tidak bisa melewati level pertama, orang ini. Sangat jarang bagi Empyrean Exalt untuk tidak bisa melewati level pertama. Hari ini, saya bisa melihatnya.
Petik 2. Ini seharusnya tidak terjadi. Kekuatan tempur Wang Lin ini sangat kuat. Bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Petik 2. Pada saat ini, Wang Lin sedang menatap oleh semua Empyrean Exalt di sekitarnya. Ada kejutan, penghinaan, dan ketidakpedulian dalam tatapan itu. Semua orang di sini telah dapat melewati level pertama dengan sangat mudah, jadi ketika mereka melihat Wang Lin gagal, tidak dapat dihindari untuk memiliki penghinaan. Meskipun mereka tidak menunjukkannya, itu ada di sana. Empyrean Exalt Sulin menatap Wang Lin dan kemudian menutup matanya. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia melihat istana hitam di depannya, lalu kilatan dingin muncul di matanya. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke istana. Tindakannya terlihat oleh sebagian besar pembudidaya Empyrean Exalt, dan sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala. Setelah gagal, jarang berhasil kedua kalinya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik pergi dan bekerja keras berkultivasi. Petik 2. Sepertinya dia masih mengandalkan keberuntungan. Hehe, tidak apa-apa. Mungkin level pertama bisa dilewati keberuntungan. Petik 2. Wang Lin sangat cepat dan langsung dibebankan ke istana. Visinya kabur dan dia muncul di sistem bintang. Dia tenang dan tidak bingung karena kegagalannya sama sekali. Dia berdiri di sana, dengan tenang melihat ke depan dengan mata yang cerah. Suara melolong menggema dan 9 planet tiba-tiba mengubah lintasan mereka seolah-olah dikendalikan oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. 9 planet terbang langsung ke Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak dan indera ilahinya menyebar untuk mengelilingi daerah itu. Ketika 9 planet mencapai beberapa ribu kaki darinya dan tekanan mendarat di tubuhnya, tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya. Nine Call the Wind masuk ke dalam genggamannya dan dia meninju kekosongan itu. Pukulan ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan bahkan 9 planet bergetar. Dari jauh, sepertinya Wang Lin telah menghilang dan digantikan oleh naga hitam berkepala 9. 9 kepala naga hitam menabrak 9 planet. Hanya satu suara gemuruh yang terdengar, tetapi itu bergema tanpa henti. 9 planet tiba-tiba runtuh pada saat yang sama. Ketika 9 planet runtuh, cahaya keemasan tak berujung menyebar. Cahaya keemasan ini mengisi sistem bintang dan menyebar dari istana pertama. Para penggarap Empyrean Exalt yang duduk di luar tertarik oleh cahaya keemasan, dan mereka semua memiliki tatapan aneh. Mereka melihat seorang kultivator berambut putih bergegas keluar dari puncak istana dan menuju ke istana kedua di atas dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar berhasil. Exalt Empyrean berambut putih ini cukup menarik. Pertama kali gagal dan yang kedua adalah keberuntungan. Namun, keberuntungan tidak akan membantumu dengan istana kedua, hanya kekuatan yang penting. Petik 2. Empyrean Exalt yang mengelilinginya sedikit tertarik dengan masalah ini ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya keemasan dari istana pertama bahkan tidak menghilang ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Lampu keemasan berpotongan dari dua istana hampir menerangi seluruh benua. Adegan mendadak ini mengejutkan beberapa Empyrean Exalt yang dingin dan bangga ini. Dia menyelesaikan level kedua secepat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang ini gagal istana pertama tetapi benar-benar melewati istana kedua dalam satu percobaan. Petik 2. Sosok Wang Lin keluar dari istana kedua saat cahaya keemasan bersinar terang. Dia tidak ragu untuk menuju istana ketiga. Tindakannya segera menarik perhatian bahkan lebih dari Empyrean Exalt. Sebagian besar dari mereka berada di istana ketiga, dan karena Wang Lin telah gagal istana pertama, mereka tidak yakin apakah Wang Lin bisa melewatinya. Di istana ketiga, selain menggabungkan 27 mantra ke tubuhmu, ada planet emas di antara mereka. Planet emas adalah kuncinya. Petik 2.
Aku bisa menggabungkan 30 mantra ke dalam tubuhku tetapi masih gagal karena planet emas itu. Itu sebanding dengan semua planet yang digabungkan. Petik 2. Akan sulit baginya untuk menembus level ketiga. Lebih dari setengah dari 200 Empyrean Exalt memandangi. Ketika mereka menebak hasilnya, teriakan kaget datang dari beberapa petani. Semua orang melihat istana ketiga bersinar terang tak lama setelah Wang Lin masuk. Saat ini, cahaya keemasan dari istana pertama dan kedua belum menghilang. Cahaya keemasan dari istana ketiga bersinar dan mereka terhubung. Itu seperti naga panjang yang perlahan-lahan menumbuhkan tubuhnya. Cahaya keemasan itu mengerikan. Saat mengelilingi daerah itu menyebabkan mata Empyrean Exalt di bawah bersinar terang. Lulus. Dia melewati 3 level sekaligus. Dengan kekuatan sebanyak ini, bagaimana mungkin dia gagal di level pertama? Petik 2. Kecepatan apa? Untuk melewati 3 level pertama dengan kecepatan ini berarti dia sangat kuat. Untuk terus menyalakan istana, aku bertanya-tanya berapa banyak istana yang bisa dia nyalakan. Wang Lin menyerbu keluar dari istana ketiga dan menatap ke istana keempat. Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju istana keempat sebelum tatapan semua orang. Pengadilan Empyrean ini mengharuskan semua planet dihancurkan sekaligus. Jika saya menghancurkan mereka satu persatu itu dianggap gagal. Wang Lin tetap tenang, 3 tingkat pertama tidak banyak tantangan baginya. Dalam sekejap, dia menghilang ke istana keempat. Bahkan Empyrean Exalt Sulin juga membuka matanya dan menatap ke istana keempat. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang memandanginya. Istana keempat adalah ambang batas di antara para penggarap Empyrean Exalt. Tidak lebih dari 200 orang telah melewati istana keempat, kebanyakan dari mereka berhenti di sana. Oleh karena itu, tindakan Wang Lin menarik perhatian mereka. Mereka yang bisa melewati level keempat dianggap kuat di antara Empyrean Exalt. Waktu perlahan berlalu. 1 nafas, 2 nafas. Seiring waktu berlalu, cahaya keemasan dari tempat pertama tampak redup dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jumlah waktu yang dihabiskan Wang Lin di dalam istana keempat lebih dari istana ketiga. Namun, tepat ketika cahaya keemasan dari istana pertama akan menghilang, puluhan pembudidaya di sekitarnya tiba-tiba berdiri dan memandang ke langit. Pada saat ini, istana keempat melepaskan cahaya keemasan yang jauh lebih kuat dari lampu 3 istana sebelumnya. Saat cahaya keemasan muncul, itu menyebabkan keempat istana terhubung dengan sempurna. Itu tampak seperti sebagian kecil dari ekor naga, membuat pemandangan yang mengejutkan. Dia berhasil menembus level keempat. Dia benar-benar melewati level keempat. Dia kuat bahkan di antara Empyrean Exalt. Petik 2. Murid Empyrean Exalt Sulin menyusut saat dia menatap sosok yang berjalan keluar dari istana keempat. Dia merasa terancam oleh sosok itu. Di langit, Wang Lin berdiri dalam cahaya keemasan di sekitar istana keempat dan menatap ke istana kelima. Matanya berbinar. Tingkat keempat memiliki 36 planet dengan 2 planet emas. Saya menggunakan semua avatar saya, dan tanpa baju besi jiwa, tingkat keempat adalah batas saya. Tapi jika aku memakai baju besi jiwaku, aku bertanya-tanya berapa level yang bisa aku lewati. Sayangnya, saya harus pergi ke laut gunung untuk mendapatkan pohon itu, jadi tidak nyaman untuk menunjukkan kekuatan saya di sini. Setelah saya mendapatkan pohon laut gunung, saya akan kembali dan mencobanya lagi. Petik 2. Episode ke-44, dengan judul Haizi. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin tidak segera mencoba untuk mencoba seluruh istana, meskipun cara tercepat untuk mendapatkan perhatian Grand Empirins adalah melalui jejak Empyrean. Tetapi sekarang, dia masih memiliki hal lain yang perlu dia lakukan. Setelah merenung sejenak, saat cahaya keemasan dari 4 istana masih memenuhi daerah itu,
Wang Lin turun ke tanah di depan tatapan Empyrean Exalt di sekitarnya. Hampir setiap tatapan para pembudidaya jatuh pada Wang Lin, sama seperti Empyrean Exalt Zhu Lin sebelumnya. Bahkan murid Empyrean Exalt Zhu Lin menyusut saat dia menatap Wang Lin. Dari pandangannya, Wang Lin berbeda dari pembudidaya biasa. Penggarap lainnya masih akan mencoba istana berikutnya bahkan jika mereka tahu mereka tidak punya kesempatan. Kemudian mereka akan tahu betapa sulitnya istana berikutnya dan di mana kekurangan mereka sendiri untuk membantu dengan budidaya. Tapi setelah Wang Lin menerobos istana keempat, dia bahkan tidak melihat istana kelima. Orang lain mungkin tidak memperhatikan hal ini, tetapi Empyrean Exalt Zhu Lin melakukannya, dan dia merasa takut terhadap Wang Lin. Entah dia tahu tidak ada peluang untuk melewati tingkat kelima, atau dia tahu dia bisa melewati tingkat kelima tanpa melihat, apakah itu yang pertama atau yang terakhir. Saya harap itu yang terakhir. Empyrean Exalt Zhu Lin diam-diam merenungkan dan matanya menyala. Ketika Wang Lin mendarat di tanah, beberapa pembudidaya Empyrean sekitarnya tersenyum untuk memberi selamat padanya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang telah diperangi Wang Lin selama 50 tahun terakhir, jadi mereka saling kenal. Ada beberapa yang belum bertemu dengannya tetapi ingin bertemu dengannya. Wang Lin tersenyum lembut dan menggenggam tangannya kembali pada mereka satu persatu. Rekan kultivator, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi dulu. Jika ada waktu di masa depan, aku akan kembali. Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju array transfer tempat dia muncul. Tubuhnya berubah menjadi kabut dan dia menghilang. Hanya setelah dia menghilang barulah Empyrean Exalt di sekitarnya menarik pandangan mereka. Mereka yang mengenal satu sama lain mulai mengobrol. Orang ini jelas tidak mencoba yang terbaik. Melihat betapa mudahnya dia melewati 4 level pertama, aku bertaruh Empal Ray berambut putih ini setidaknya bisa menembus ke level ke-7. Petik 2. Seharusnya tidak, aku bertarung dengannya 30 tahun yang lalu. 4 level harus menjadi batasannya. Petik 2. Sulit dikatakan. Meskipun 30 tahun adalah periode yang singkat, dengan sedikit keberuntungan, ada peluang bagi kita Empyrean Exalt untuk maju. Mari kita tunggu, dia harus datang ke pengadilan Empyrean untuk kedua kalinya. Petik 2. Di samping laut gunung dan di dalam gua, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan cahaya dari matanya. Saat dia membuka matanya, naga laut Golden Exalt yang menjaganya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Itu melingkari Wang Lin dan mengeluarkan desis intim. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menepuk kepala naga laut. Dia melihat batasan di sekitarnya. Dia sengaja meninggalkan batasan waktu sehingga dia bisa menilai berapa lama dia pergi. Sama seperti waktu yang dihabiskan di pengadilan Empyrean, tidak ada perubahan. Wang Lin bangkit dan berjalan maju. Naga laut segera mengikuti. Satu orang dan satu naga muncul di luar gua. Pada saat ini, bulan tergantung tinggi di langit dan cahaya bulan yang lembut bersinar di laut di bawahnya. Ombak yang bergulung memberi kilau perak. Suara ombak menggema di telinga Wang Lin dan angin laut mendarat di tubuhnya. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan sangat cerah di bawah sinar bulan, seolah-olah itu bisa memantulkan cahaya. Bulan. Menatap laut gunung, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian melangkah ke punggungnya. Naga laut meraung dan terbang menuju laut gunung. Penggarap Empyrean Exalt hanya di bawah Grand Empyreans dan 48 Ascendan Empyreans. Mereka bisa pergi hampir kemana saja, dan 99% dari sekte berada di bawah kaki mereka. Mereka berada di puncak klan Celestial. Bahkan jiwa-jiwa kuno itu bisa dilawan saat mereka dimeteraikan. Sama seperti sekarang, Wang Lin pergi ke pohon laut gunung yang disegel di sini.
Sebelum dia mendapatkan kekuatan dari Empyrean Exalt, mustahil baginya untuk melakukan ini. Empyrean Exalt Haizi, yang bisa mengintegrasikan 70 mantra ke dalam satu jari, tinggal di sini. Tapi Wang Lin bisa datang ke sini. Naga Laut Golden Exalt sangat cepat. Itu tidak tinggal di udara, tetapi begitu memasuki laut gunung, ia pergi ke laut. Awalnya itu naga laut, jadi sekarang itu seperti ikan di air dan bergerak lebih cepat. Ini merilis serangkaian lolongan tajam yang menggema sepanjang malam yang sunyi. Armor jiwa Heavenly Bull tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang, itu hanya dapat digunakan kurang dari setengah jam. Empyrean Exalt Haizi sangat kuat, tetapi dengan armor jiwaku dan Rapid Spell Art, tidak mungkin baginya untuk mengalahkanku. Namun, aku tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu saya perlu melakukan ini. Mata Wang Lin menyala dan naga laut bergerak lebih cepat ke kedalaman laut gunung. Fluktuasi yang ditimbulkannya membentuk pusaran raksasa di laut, dan aumannya bergema di laut. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya diguncang oleh kekuatan naga laut dan semua mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Tidak butuh waktu lama. Saat Wang Lin mendekat di tengah lautan gunung, gelombang mengerikan tiba-tiba muncul di depan. Gelombang ini melonjak ke langit, membentuk dinding air yang mencegah naga laut dari memajukan. Naga laut mengungkapkan ekspresi ganas dan kepalanya yang raksasa menabrak dinding air. Gemuruh-gemuruh bergema saat dinding air runtuh dan naga laut menyerbu keluar. Airnya meledak seolah mendidih. Tentakel besar yang ditutupi cairan lengket dengan cepat naik dari air. Tentakel saling bersilangan dan sebuah pulau bangkit dari laut. Itu tampak seperti sebuah pulau, tetapi jika Anda mencermati, Anda akan jelas melihat bahwa itu adalah binatang gurita besar. Aura Golden Exalt meletus dari gurita ini. Setelah binatang itu muncul, seorang wanita cantik yang berdiri di atas kepalanya terbuka. Dia mengenakan gaun hijau, dan meskipun sosoknya ditutupi oleh gaun itu, apa yang bisa dilihat akan membuat jantung siapapun berdenyut. Dia memegang seruling hijau di tangannya dan rambutnya yang panjang diikat di belakang kepalanya. Mata cerahnya mengungkapkan keindahan yang menakjubkan. Ada bintang laut 5 warna di dahinya yang cantik. Itu adalah titik yang memungkinkan kecantikannya berkembang di dunia ini. Wang Lin, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Meskipun roh pohon laut gunung tidak berguna bagiku, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Wanita itu mengerutkan kening ketika dia menatap Wang Lin, yang berdiri di belakang naga laut yang telah menembus dinding air. Naga laut itu meraung. Itu tidak diarahkan pada wanita itu, tetapi pada gurita di bawahnya. Gurita memiliki sepasang mata suram yang juga menatap naga laut. Jelas itu bukan pertama kalinya Tuan Laut ini bertemu, mereka telah bertarung sebelumnya. Wang Lin dengan tenang berdiri di belakang naga laut dan memandangi wanita cantik itu sambil berkata, roh pohon laut gunung itu sangat berguna bagi saya. Saya tidak membutuhkan semuanya, hanya sebagian. Tidak ada gunanya bagi Anda dan tidak akan mempengaruhi laut gunung. Mengapa Anda mempersulit saya? Juga, itu bukan milikmu, Empyrean Exalt Haizi. Itu disegel oleh leluhur surgawi. Hanya karena gua Anda ada di sini, Anda pikir Anda bisa menempati barang unik ini untuk diri sendiri. Petik 2. Wang Lin telah melihat kecantikan wanita ini 3 tahun lalu. Kecantikannya bisa dianggap mutlak. Dalam kehidupan Wang Lin, jarang melihat seorang wanita yang bisa menandingi Mu Bingmei dalam kecantikan. Dia adalah satu-satunya. Dan wanita ini adalah Empyrean Exalt, jadi dia memiliki temperamen yang unik. Wanita itu mengangkat dagunya saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuknya. Aku di sini, jadi semua yang ada di laut gunung adalah milikku. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka Anda bisa mengambilnya,
tetapi bisakah Anda melakukannya? Anda datang hanya 3 tahun yang lalu dan Anda bahkan tidak bisa mengambil 3 pukulan dari saya. Sekarang baru 3 tahun dan Anda ingin mencoba lagi. Omong kosong. Dengan ini, dunia berubah warna dan laut menderu saat 70 pusaran muncul di antara dia dan Wang Lin. Setiap pusaran berisi salah satu mantranya. Dia mulai dengan gerakannya yang paling kuat. Dia jelas ingin memaksa Wang Lin kembali hanya dengan satu gerakan. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat wanita itu mengangkat jarinya yang seperti batu giok, ada kilatan samar di wajahnya. Tato Heavenly Bull yang telah lama disembunyikannya muncul dan segera menutupi tubuhnya. Armor jiwa Heavenly Bull muncul sekali lagi setelah lebih dari 50 tahun. Saat armor jiwa banteng surgawi terbentuk, aura budidaya Wang Lin melonjak. Dia melompat dari naga laut dan memandang Empyrean Exalt High Z, yang terkejut dengan penampilan baju besi Heavenly Bull. Soul Messenger. Empyrean Exalt High murid Z menyusut. Dia bisa mengatakan bahwa Wang Lin menahan diri dalam pertempuran terakhir mereka, tetapi dia tidak berharap dia menjadi jiwa utusan, yang bahkan lebih sedikit jumlahnya daripada Ascen dan Empyreans. Sebuah Empyrean Exalt tetapi juga seorang pembawa pesan jiwa, namun, meski begitu, kamu tidak bisa mengalahkanku dalam waktu singkat. Semua pelindung jiwa memiliki batas. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa setidaknya dengan baju besi. Jiwa, wanita cantik itu segera menangkap udara dan melambai ke langit. Episode ke-45, dengan judul Roh Bukan dari Benua Astral Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Saya tidak perlu mengalahkan Anda, saya hanya perlu Anda tinggal. Tubuh Wang Lin bergerak dan kelima vena mantranya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, 97 bayangan dari Wang Lin muncul. Seiring dengan tubuh aslinya, itu total 98 mayat. Setiap gambar tunggal persis sama dengan tubuh asli dan sangat realistis. Berhenti, berhenti, berhenti. 97 Afterimages dan tubuh aslinya semuanya menggunakan mantra yang sama, stop spell. Saat mantra ini muncul, dunia berubah warna berubah. 98 Wang Lins, langit, mengulurkan tangan kanan mereka dan menunjuk wanita cantik di bawah. Dengan titik ini, 97 bayangan hitam menyatu dengan tubuh Wang Lin dan bayangan raksasa muncul di dunia. Bayangan ini adalah jari yang sepertinya bisa mendukung langit dan bumi. Jari itu muncul dan menunjuk Empyrean Exalt High Z. 50 tahun yang lalu, Wang Lin mengenakan baju sirah jiwa dan menyerang dengan 98 mantra sekaligus. Dia menghancurkan leluhur tua setan Dao Sekte dan memaksanya untuk menggunakan jubah Dao penyelamat yang telah diberikan Grand Empyrean Dao Yi. Bahkan rasa ilahi Grand Empyrean Dao Yi harus muncul untuk menghapus pukulan menghancurkan langit Wang Lin. Hari ini, Wang Lin telah menantang orang untuk berperang selama 50 tahun terakhir dan telah mendapatkan kontrol penuh atas kekuatannya. Bahkan tanpa pelindung jiwa, dia bisa mengalahkan banyak Empyrean Exalt. Bahkan jika itu adalah leluhur tua setan Dao Sekte, Wang Lin bisa menang tanpa mengenakan baju besi jiwa. Dia sudah sangat kuat dan sangat berbeda dari 50 tahun yang lalu. Sekarang, setelah mengenakan armor jiwa dan menggunakan rapid spell art untuk menyatukan 98 mantra menjadi satu, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Empyrean meninggikan High Z tiba-tiba berubah dan wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya, dan 98 mantra itu menyebabkan hatinya bergetar. Saat jarinya menunjuk, segala sesuatu di dunia tampaknya berhenti. Angin laut berhenti, ombak tenang, dan gerakan dunia berhenti. Kekuatan ini bisa membuat segalanya berhenti, dan turun ke Empyrean Exalt High Z. Ketika kekuatan turun padanya,
bahkan tangan kanannya berhenti dan jiwa asalnya berhenti bergerak. 98. Hentikan mantra. Wajah Wang Lin pucat. Titik ini berisi kekuatan penuhnya. Setelah 98 stop mantra muncul, ia mengalami beberapa perubahan tersembunyi yang tidak bisa dijelaskan Wang Lin. Itu sangat mirip dengan bagaimana dunia membeku ketika Grand Empyrean Daoyi muncul. Tidak ada kebencian di antara kami, aku tidak ingin membunuhmu. Wang Lin menatap Empyrean Exalt High Zi yang beku lalu menghilang ke laut. Saat itu, 98 mantranya tidak bisa benar-benar menyatu menjadi seperti milik Empyrean Exalt, dan pada akhirnya, itu seperti pasukan dengan tentara tetapi tidak ada jenderal. Karena itulah Grand Empyrean bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Namun, saat ini, tanpa avatarnya, ia bisa menggabungkan 9 mantra ke dalam tubuhnya. Kemudian, karena kekuatan kompresi misterius dari avatarnya, dia bisa menggabungkan 36 mantra, jadi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, itu adalah sekelompok tentara yang tersebar, tetapi sekarang ada jenderal. Meskipun jenderal itu tidak kuat, kekuatan mantra telah meningkat pesat. Setelah menghentikan Empyrean Exalt High Zi, Wang Lin tahu itu tidak akan bertahan lama. Dia bergerak sangat cepat saat dia menyasar dasar laut. Waktu perlahan berlalu. Pada napas keempat, Wang Lin tiba di bagian terdalam laut. Tekanan di sini cukup untuk menghancurkan tubuh pembudidaya biasa, tapi itu tidak masalah bagi tubuh Dao kuno Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba melemparkan pukulan ke dasar laut. Pukulan ini menyebabkan lautan mengamuk. 98 pusaran muncul di hadapan Wang Lin dan dibebankan di dasar laut. Saat gemuruh-gemuruh bergema, dasar laut runtuh dan sebuah lubang raksasa muncul. Sejumlah besar air mengalir ke dalamnya, membuat lubang itu tampak seperti lubang hitam. Wang Lin tidak ragu-ragu. Dia telah mencari laut gunung selama 3 tahun terakhir. Dia tahu bagaimana menemukan pohon laut gunung yang mendukung laut gunung. Dia bergegas ke lubang hitam dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, itu adalah napas ke-6. Gurita itu juga berada di kisaran stop spell, jadi tidak bergerak. Wanita cantik mempertahankan gerakannya sebelumnya bahkan kelopak matanya tidak bisa menutup. Naga laut berada di samping dengan bangga di matanya. Ia meraung ke gurita dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh binatang buas seperti mereka. Waktu berlalu. Pada nafas ke-8, Wang Lin muncul di dasar laut gunung. Di dunia ini di dalam lubang hitam, ada pohon yang sangat besar. Pohon ini setengah dari laut gunung, dan orang tidak bisa melihat di mana itu berakhir sekilas. Batang pohon itu layu, tetapi cabang-cabangnya tumbuh untuk menopang lautan gunung. Sebaliknya, Wang Lin sangat kecil, dia tidak bisa dilihat. Pohon itu dipenuhi aura kematian dan lapisan segel. Selain itu, mengandung niat membunuh yang kuat, seolah-olah pohon ini pernah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di luar batang yang besar dan layu, ada total 7 kelompok lampu hijau di sekitar pohon. Masing-masing hanya berukuran kepalan tangan dan tampak tidak proporsional dengan pohon raksasa. Klaster hijau ini adalah apa yang diinginkan Wang Lin. Ini adalah roh pohon laut gunung yang lahir setelah kematian pohon laut gunung. Roh-roh ini dapat membantu seorang penanam mendapatkan esensi kayu. Pohon laut gunung awalnya memiliki banyak roh ini, tetapi setelah mati, banyak yang telah dibawa pergi. Sekarang hanya 7 yang tersisa. Roh-roh pohon laut gunung ini tidak ada di dalam segel, tetapi mengambang di luar karena suatu alasan. Tampaknya segel itu tidak berpengaruh pada roh-roh ini. Sekarang 10 napas telah berlalu. Tanpa ragu, Wang Lin pindah ke sebelah pohon laut gunung dan melambaikan tangannya. 6 dari 7 roh pohon laut gunung diambil olehnya dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Tepat saat dia berbalik,
Wang Lin tiba-tiba merasakan tikaman rasa sakit di matanya dan cahaya keemasan di matanya bersinar di luar kendalinya. Perubahan mendadak ini menyebabkan Wang Lin berhenti. Rasa sakit menusuk di matanya juga mengandung rasa panggilan. Seolah-olah ada sesuatu di pohon laut gunung yang memanggil mata Wang Lin. Mata Wang Lin berisi fragmen pedang Celestial Ancestor. Ini memungkinkan matanya mengandung kekuatan penekan pedang. Dia tiba-tiba berbalik. Saat cahaya keemasan bersinar dari matanya, dia melihat sinar cahaya keemasan menembak ke arahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Wang Lin memperhatikan cahaya keemasan, ia memperhatikan bahwa ada seukuran fragmen emas di pohon laut gunung. Sepotong pedang Celestial Ancestor. Mata Wang Lin menyipit. Fragmen emas seukuran telapak tangan dari pohon laut gunung terbang ke arah Wang Lin. Alih-alih memanggil Wang Lin, itu lebih seperti Wang Lin memanggilnya. Namun, segel di sekitar pohon laut gunung bersinar terang ketika fragmen itu mencoba untuk pergi. Riak bergema, dan pada akhirnya, setengah fragmen menembus keluar dari segel. Sisa fragmen itu masih di dalam segel dan tidak bisa terbang keluar. Setengah dari itu ada di luar, mata Wang Lin bersinar lebih cerah. Seolah-olah pecahan serupa di matanya akan bergegas keluar. Bagaimana pohon laut gunung dapat memiliki fragmen pedang leluhur celestial? Dalam 50 tahun terakhir, Wang Lin dengan sengaja mencari barang-barang yang telah disuntikkan oleh lelaki tua dari kuil kalajengking hijau ke tubuhnya. Lagi pula, jika dia ingin menguasai tubuhnya, dia harus memahami asal barang-barang ini. Rumor mengatakan bahwa pedang leluhur celestial hancur dalam pertempuran melawan Green Devil Scorpion oleh ekor kalajengking. Namun, Wang Lin telah mendengar tidak kurang dari 10 legenda ini. Hampir setiap benua memiliki legenda yang menyatakan bahwa jiwa yang tersegel di benua itu telah menyebabkan pedang hancur. Wang Lin tidak punya cara untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa pedang telah hancur dengan sendirinya setelah leluhur surgawi menghilang. Fragmen-fragmen itu tersebar di berbagai benua. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Wang Lin dan dia ragu-ragu. Meterai ini ditempatkan oleh leluhur celestial. Untuk mengambil fragmen ini, kemungkinan akan memicu kekuatan segel ini. Petik 2. Dari awal hingga sekarang, 15 napas telah berlalu. Wang Lin dengan tegas mundur beberapa langkah dan tidak bergerak dengan tubuh aslinya. Sebagai gantinya, tubuh esensi sejati gunturnya terbang menuju fragmen pedang. Dia menagihnya dan langsung meraih pecahannya. Kuil setan hijau juga memiliki segel, tapi itu bukan masalah besar. Namun, segel ini agak berbeda, namun, kekayaan ditemukan dalam bahaya, jadi aku tidak mau pergi begitu saja. Esensi guntur tubuh sejati menjangkau dan mengambil pecahan pedang. Saat tangan kanannya meraih pecahan pedang, kekuatan penyegelan dari pohon laut gunung meletus. Riak muncul di mana fragmen pedang itu. Riak-riak membentuk wajah besar diisi dengan keagungan dan kekuatan penindasan tertutup pada tubuh esensi sejati guntur Wang Lin. Ditemukan jiwa benua astral non-abadi, Meterai. Sebuah suara kuno bergema di bawah laut. Memang ada masalah. Mata Wang Lin berbinar. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.